Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, salam damai. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali melalui acara Oase Rohani Katolik. Bersama dengan saya Immaculata Raufi, dan saat ini di ruang dengar dan ruang visual bersama, kita sudah melihat Romo yang kita kasihi, Romo Antonius Yakin Cipta Mulia, yang biasa akrab kita panggil dengan sapaan Romo Yakin. Halo Romo, apa kabar hari ini Romo? Luar biasa, terima kasih Bu Raufi. Ya, terima kasih untuk kehadiran Romo juga dalam renungan pada hari ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini kita akan mendengarkan bacaan-bacaan kudus sesuai dengan kalender Gereja Katolik. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul, bab 14 ayat 19 sampai dengan 28. Dan bacaan Injil pada hari ini kita akan mendengar dari Injil Yohanes bab 14 ayat 27 sampai dengan 31. Baiklah, kita memulai acara ini dengan membuka hati kita mengundang Allah Roh Kudus. Kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Romo Yakin. Silakan Romo. Ibu Bapak, saudari-saudara terkasih, marilah kita hening sejenak, kita siapkan hati kita untuk memulai renungan-renungan Oase Rohani Katolik pada hari ini. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami berdoa untuk para imam yang sedang bertugas di daerah misi dimanapun mereka berada. Kiranya pengalaman Santo Paulus dan Santo Barnabas dalam memberitakan Injil dapat menjadi bekal dan teladan, sehingga mereka dan kami pun dikuatkan dan disemangati dalam melaksanakan tugas-tugas yang berasal daripadamu. Dan kami pun boleh semakin dapat memaknai segala kesulitan, penderitaan, tantangan hidup kami dalam bingkai kasih-Mu sendiri yang mendewasakan iman, harapan, dan kasih kami. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Kristus, Tuhan, dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Yakin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah saat ini kita membuka kitab suci kita atau mendengarkan bersama-sama bacaan yang pertama. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul bab 14 ayat 19 sampai dengan 28. Waktu Paulus dan Barnabas di kota Listra, datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium. Dan mereka membujuk orang banyak memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi, ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia, lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya, berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota Derbe dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid dan menasehati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Mereka pun mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul menetapkan penatua-penatua bagi jemaat setempat. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Paulus dan Barnabas menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Setibanya di situ, mereka memanggil jemaat berkumpul. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah bersama-sama dengan penuh sukacita kita menaikkan Mazmur Tanggapan. Orang-orang yang Kau kasihi ya Tuhan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu. Orang-orang yang Kau kasihi ya Tuhan, mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Orang-orang yang Kau kasihi ya Tuhan, mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu. Mereka memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abadi. Pemerintahan-Mu lestari melalui segala keturunan. Orang-orang yang Kau kasihi ya Tuhan, mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus, untuk seterusnya dan selamanya. Orang-orang yang Kau kasihi ya Tuhan, mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu. Marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 27 sampai 31a. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, namun ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Yakin sudah membacakan buat kami semua bacaan Injil. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, seperti biasa pada hari ini kita akan menimba banyak rahmat Tuhan melalui bacaan-bacaan kudus. Dan kita akan berbincang-bincang rohani, mulai dari bacaan yang pertama ya Romo ya? Baik. Iya, hikmat apa Romo Yakin yang dapat kita petik dari bacaan kisah para rasul tadi? Iya, dalam bacaan pertama dikisahkan bagaimana Paulus dan Barnabas mewartakan Injil Kerajaan Allah kepada banyak orang. Tetapi ternyata tidak sedikit orang-orang yang diwartakannya pun ada yang menerima, tetapi juga ada yang menolak.
Artinya, Paulus dan Barnabas pun dalam pewartaan Injil, dalam melakukan kebaikan pun, ada orang yang menerima, tetapi juga ada orang yang menolak kebaikan mereka. Maka, bagaimana akhirnya kita memandang segala apa yang kita usahakan, apa yang kita lakukan, bukan tujuannya untuk memegahkan diri demi kemuliaan diri kita, tetapi demi kemuliaan nama Allah yang lebih besar. Sehingga Amin. akhirnya entah kita berhasil, pada saat kita berhasil kita tidak menjadi sombong, menjadi jumawa, tetapi pada saat kita gagal, kita juga tidak jadi pribadi yang akhirnya putus asa, patah semangat seperti itu. Maka dalam penyerahan kepada Allah itulah bahwa menyadari bahwa saya ambil bagian dalam tugas perutusan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Pada saat itulah kita memiliki hati yang penuh dengan, kalau dalam bacaan Injil itu damai sejahtera. Artinya, kita tidak menjadi pribadi yang fluktuatif dalam keberhasilan ataupun dalam kegagalan. Kita menyerahkan segala keberhasilan kita kepada Tuhan, maupun kita menyerahkan juga kegagalan kita kepada Tuhan sebagai proses pembelajaran kita, sehingga kita pun boleh menjadi pribadi yang lebih baik hari demi hari. Justru melalui segala kesulitan, tantangan, penderitaan yang ada, kita diajar untuk menjadi pribadi yang semakin rendah hati. Rendah hati dalam arti kata, kita diajak untuk senantiasa mau belajar. Belajar mengenai hal-hal baru, sehingga kita pun dapat berkembang dalam kepribadian dalam hidup kita. Toh, kalau kita lihat dalam perjalanan hidup kita senantiasa mengalami tantangan. Pada saat tantangan itu kita mampu lalui, maka kita boleh beralih satu step menjadi pribadi yang lebih baik atau level yang lebih atas. Contohnya, pada saat kita lahir, kita mendapat tantangan untuk keluar dari rahim ibu. Yang awalnya nyaman, aman, akhirnya kita keluar melihat dunia. Itulah sebabnya bayi-bayi pada saat lahir menangis karena mereka kehilangan kenyamanan. Itu merupakan penderitaan. Tetapi pada saat dia dilalui penderitaan itu, dan akhirnya bayi itu akhirnya dapat melihat secara langsung wajah orang tuanya, saudari-saudaranya, mulai dapat berinteraksi. Mungkin awalnya semua interaksinya dengan tangisan, tetapi pelan-pelan akhirnya dia belajar, mungkin tidak nyaman mengeluarkan kata-kata yang harus dipikirkan, kaitkan satu sama lain menjadi satu kata atau satu kalimat yang dapat dimengerti. Tapi pada saat hal itu dapat dilalui pula, akhirnya anak itu dapat berkomunikasi dengan baik. Terus mungkin masuk sekolah, harus mulai belajar kata-kata, membaca. Banyak ibu-ibu yang juga stres mendampingi anak-anaknya dalam proses membaca. Tetapi pada saat proses itu dilalui, anak itu bisa membaca dan juga menggembirakan hati orang tuanya, dan anak pun dapat berkembang dalam berbagai macam pengetahuan. Pemikirannya pun akhirnya semakin terbuka. Dan setiap tahun mungkin dulu masih ada ujian kenaikan kelas. Pasti bukan hal yang menyenangkan, baik buat anaknya, buat orang tuanya. Tetapi setelah dilalui, anaknya pun bertumbuh dalam berbagai macam pengetahuan, dan akhirnya anak itu mulai dapat memilah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Dan akhirnya anak itu berkembang dari sisi moral dan hukum-hukum yang ada. Terus mungkin anak itu harus kuliah, harus bekerja, harus membina rumah tangga. Itu fase-fase yang juga sangat eksistensial, sangat penting dalam kehidupan manusia. Ada orang-orang yang takut untuk melalui kesulitan atau tantangan itu, akhirnya dia tidak berkembang menjadi pribadi yang stagnan. Tetapi ada pribadi-pribadi yang berani terus berjalan melalui hal itu, akhirnya dapat berkembang.
Yang paling penting adalah bagaimana pada saat kita melalui hal tersebut, kita tidak hanya sekedar mengandalkan diri kita sendiri. Sama seperti Paulus dan Barnabas. Dalam menjalani hal tersebut, Paulus dan Barnabas senantiasa mengandalkan kekuatan dari Allah, penyertaan Allah. Maka atas penyertaan Allah itulah mereka dapat mengalami perkembangan. Perkembangan bukan hanya dari sisi kepribadian manusiawi belaka, tetapi pertama dan utama perkembangan yang holistik yang menyeluruh, yang melingkupi juga sisi dari rohani, dari iman, harapan, dan kasih. Sehingga akhirnya dalam perjalanan, mereka pun akhirnya sama-sama belajar, sama-sama bertumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa. Dan akhirnya melalui pribadi Barnabas dan Paulus itulah kita semakin mendengarkan warta keselamatan, warta Kristus yang bangkit. Seperti itu, Bu Raufi. Baik, Romo yakin. Terima kasih, Romo. Renungan yang Romo sampaikan melalui bacaan pertama ini sungguh membuat kita terinspirasi ya Romo ya, dan merasa dikuatkan Romo bahwa dalam menghadapi hidup yang banyak tantangan ini kita nggak boleh takut ya Romo ya, karena setelah kita melewati itu semua kita bisa mengalami pertumbuhan, bukan hanya pertumbuhan akal, budi atau bagaimana, tapi menyeluruh secara holistik ya Romo ya. Romo, tadinya saya memang mau menanyakan tentang hal ketakutan, bukan hal ketakutan, maksudnya tentang hal mengalami banyak sengsara yang ditulis di dalam bacaan pertama tadi, itu adalah syarat untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Tapi setelah mendengarkan penjelasan Romo, amin, amin, amin ya. Jadi bukannya berarti kita mengalami banyak sengsara terus, artinya kita harus sengsara terus, enggak ya Romo ya. Amin Romo. Romo, di sini saya mau cerita dikit Romo. Kemarin saya lihat layar Zoom seorang teman gitu ya. Itu ada kata mutiara yang bagus sekali Romo. Kurang lebih intinya tuh kalau kita menghadapi ketakutan itu sebetulnya hanya ada dua di dalam kata-kata mutiara itu. Kita menghadapi ketakutan itu kita melupakan terus kita lari, atau kita menghadapi dan kemudian kita mencari solusi. Seperti itu, Romo. Nah, Romo, yang mau saya tanyakan, rasa takut itu kan manusiawi ya, Romo. Tapi seringkali itu menjadi satu hambatan buat kita untuk maju. Bagaimana Romo mengatasi ketakutan dengan iman? Ya, maka kita bisa belajar dari pribadi Paulus dan Barnabas. Apakah mereka mengalami ketakutan? Mereka pasti kerap mengalami ketakutan, kekhawatiran, kecemasan dalam hidup. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan bukan berarti kita kurang iman. Bisa saja berarti bahwa kita memang serius dalam menjalani hidup ini. Kita berpikir panjang, jauh ke depan. Tetapi pertama-tama kita diajak untuk ingat, kita dipanggil bukan menjadi pribadi yang antusias saja, tetapi pribadi yang berpengharapan. Amin. Beda. Kalau antusias itu, kita mengandalkan segala sesuatu atas kekuatan diri kita, atas pengetahuan kita, pemikiran kita, kekuatan diri kita, fisik kita. Tapi kita lupa bahwa ternyata banyak hal yang tidak bisa kita tanggung sendiri. Tidak banyak hal yang nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita berinteraksi dengan orang-orang sekitar yang juga punya keinginan-keinginan, kita berinteraksi dengan alam ciptaan yang juga punya aturan atau siklus masing-masing. Maka yang paling penting adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang memiliki harapan, pribadi yang berpengharapan. Pribadi yang berpengharapan adalah dia menjalani segala sesuatu dengan iman. Percaya bahwa Allah senantiasa menyertai, bahwa Allah senantiasa mencintai, bahwa saya berharga di mata Tuhan. Saya berusaha sekuat-kuatnya, tetapi semuanya saya kembalikan kepada Allah. Semuanya saya kembalikan kepada Allah melalui alam ciptaan, melalui orang-orang yang juga memiliki kehendak baik. Maka atas dasar harapan itulah
iman kita pun dapat bertumbuh dan berkembang. Dan pada saat kita sungguh akhirnya mengalami pengalaman iman, kasih kita pun akhirnya semakin didewasakan. Sehingga akhirnya sama seperti Paulus dan Barnabas, dia sekali lagi tidak hanya sekedar mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Pada saat Paulus dan Barnabas mengandalkan kekuatan diri sendiri, ada kisah di mana akhirnya Paulus dan Barnabas bertengkar dan akhirnya berpisah. Tetapi akhirnya dalam perjalanan mereka didewasakan dan akhirnya mereka menyadari bahwa segala hal yang mereka lakukan, segala hal yang mereka perjuangkan, itu adalah bahwa mereka ikut serta dalam karya pewartaan, karya keselamatan yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Seperti itu. Ya, amin Romo, terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, sungguh kita bersyukur pada hari ini kembali diteguhkan dalam firman Tuhan dan kisah dari kedua rasul Paulus dan Barnabas. Apapun ketakutan yang saat ini sedang kita hadapi, entah itu karena sakit penyakit yang nggak sembuh-sembuh ya Romo ya, atau juga mungkin yang sedang mencari pekerjaan, atau mungkin juga yang sedang mengalami relasi buruk di dalam keluarga, hari ini kita diteguhkan melalui renungan yang dibawakan oleh Romo, yakin ya, bahwa apapun kesulitan itu, kita harus menjadi pribadi yang berpengharapan. Amin ya Romo. Amin. Ya, dan saya juga catat ini Romo, bahwa pribadi yang berpengharapan itu adalah kita selalu menyadari bahwa Allah itu menyertai kita, mencintai kita, dan berharga di mata Tuhan. Dan segala sesuatunya kita kembalikan lagi kepada Allah. Cayo, ya Romo. Ayo. Semangat. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan melanjutkan pada sesi yang kedua, yaitu dialog iman. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Romo Yakin dan juga saya dalam acara Oase Rohani Katolik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bagi Anda yang mungkin baru bergabung di sesi yang kedua ini, selamat bergabung dalam acara Oase Rohani Katolik dan masih bersama dengan Romo Yakin dan juga saya Immaculata Raufi. Tadi di sesi yang pertama kita berbincang-bincang rohani tentang bacaan pertama ya, ada Rasul Paulus dan Barnabas. Dan saat ini kita akan melanjutkan dengan renungan dan sharing-sharing tentang bacaan Injil. Romo Yakin dari bacaan Injil hari ini, kabar baik apa Romo yang bisa kita petik? Ya, dalam bacaan Injil pun kembali dikisahkan bagaimana Yesus menganugerahkan damai sejahtera kepada para rasul, termasuk kepada kita semua para pengikut Kristus. Damai sejahtera itu adalah sama seperti Yesus memberikan damai sejahtera, Yesus mengalami damai sejahtera, ternyata damai sejahtera yang diberikan Yesus itu bukanlah untuk dirinya sendiri, tetapi untuk juga orang-orang yang dia cintai. Maka poin selanjutnya adalah agar kita mengalami damai sejahtera, kita pun diajak untuk berani berjuang melalui segala kesulitan, tantangan, tadi kalau dikatakan dalam bacaan pertama, kesengsaraan, bukan demi kemuliaan diri kita sendiri, bukan demi kenikmatan, kenyamanan, kebahagiaan diri sendiri, tetapi demi keselamatan bersama. Contoh paling gampang, ada seorang opa yang bercerita datang kepada saya mengatakan, Romo, sejak masih muda, saya sudah ditinggal oleh istri saya. Anak saya ada 3. Lalu anak-anak itu saya perjuangkan, saya sekolahkan, saya didik. Saya tidak menikah lagi. Perjuangannya berat sebagai bapak maupun sebagai ibu, orang tua tunggal. Tetapi apa yang saya perjuangkan itu bukan demi saya, tetapi demi anak-anak. Pelan-pelan mereka akhirnya bisa lulus SD, SMP, SMA, lulus kuliah, ada yang melanjutkan ke perguruan tinggi di tempat lain dengan beasiswa, dan akhirnya mereka dapat menikah semua.
Dan sekarang saya bisa ngomong cucu. Dan saya juga dekat dengan anak-anak dan dengan cucu-cucu saya. Perjuangan saya merasa terbayarkan semua. Kenapa? Karena saya memperjuangkan semua hal itu bukan demi saya, tapi demi orang-orang yang saya cintai dan orang-orang yang akan saya cintai suatu saat nanti. Dan akhirnya opa itu pun merasakan damai sejahtera di hari tuanya. Kenapa? Karena opa itu sungguh-sungguh merasakan bahwa segala perjuangannya itu terbayarkan melalui bukan karena opa itu sekarang hidupnya enak, tapi pada saat opa itu bisa melihat anak-anaknya, cucu-cucunya bisa hidup jauh lebih sejahtera, lebih bahagia dibandingkan dirinya. Maka dari pengalaman tersebut kita bisa belajar bahwa pada saat kita memperjuangkan sesuatu demi orang-orang yang kita cintai, ataupun orang-orang yang suatu saat nanti akan dipercayakan Tuhan kepada kita, ada daya, ada kekuatan, ada motivasi yang lebih. Itulah yang disebut sebagai kekuatan cinta, kekuatan kasih. Bahwa saya bukan hanya sekedar memperjuangkan itu demi diri saya, tetapi demi cinta yang sudah saya terima dari Tuhan, dan saya menjadi perpanjangan saluran berkat Tuhan, saluran kasih Tuhan kepada mereka yang dipercayakan Tuhan pada saya. Seperti itu, Raufi. Baik, terima kasih Romo Yakin untuk kabar baik yang kita sudah dengar dari Romo pada hari ini. Romo, luar biasa ya kisah Opa tadi ya. Biasanya kita mendengar single parents itu ibu-ibu. Jarang yang bapak-bapak. Nah, ini bapak-bapak ini luar biasa ya. Apa jempol 2 ya? Kalau bisa jempol 4 ya, Mo. Baik, Romo. Tadi Romo mengatakan ada kekuatan cinta, kekuatan kasih. Kadang kita kalau mendengar dan melihat pribadi orang yang seperti itu, memang sih kita bertanya-tanya, wah, ini orang bisa setia banget, bisa tekun banget menjalani hidupnya gitu ya, walaupun sepertinya kayaknya sengsara gitu ya, Romo ya. Ini kekuatan dari mana sih gitu? Kadang kita pikir nih kekuatannya dari mana gitu, apalagi mungkin buat mereka yang masih suam-suam kuku begitu, Romo. Romo, apakah bisa lebih lagi mendalami tentang kekuatan kasih Allah gitu, Romo, di tengah-tengah pencobaan yang sedang kita alami? Iya, contoh paling gampang dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada masa Prapaskah, Iya. biasanya kita mengadakan entah pantang, entah puasa, dan tidak sedikit yang berhasil. Mm. Entah pantang rokok, ya berhasil. Selama 40 hari tidak merokok. Atau pantang daging, berhasil. Selama 40 hari tidak makan daging. Atau pantang yang lain, misalkan pantang ngomel. Selama 40 hari benar. Dia mengunci mulutnya sehingga tidak ngomel-ngomel, tidak marah-marah. Tetapi setelah Paskah, setelah Hari Raya Paskah, akhirnya tiba-tiba, wah, merasa sudah bebas, akhirnya merokoknya kembali lagi, makan dagingnya kembali lagi, dan terlebih mungkin ngomel-ngomelnya, ngomongin orangnya, kelakuan jeleknya mulai lagi. Mm-mm. Kenapa? Karena motivasi untuk melakukan pantang, puasa, itu hanya demi diri sendiri. Ya, saya janji sama Tuhan, saya mau seperti ini. Setelah lewat, ya sudah. Karena hanya terkait dengan diri saya dengan Tuhan. Tetapi berbeda pada saat kita memaknai masa pantang, puasa, prapaskah itu, bahwa saya berhenti merokok bukan demi saya, demi janji saya kepada Tuhan, tetapi demi agar saya boleh lebih sehat,
Sehingga nanti suatu saat saya bisa mendampingi pasangan saya, mendampingi anak-anak saya, mendampingi cucu-cucu saya. Saya tetap masih sehat di usia yang sudah tua, sehingga saya bisa melihat cucu saya bertumbuh dan berkembang. Itu motivasinya jauh lebih besar. Atau saya tidak makan daging lagi karena saya berharap mungkin tubuh saya nanti suatu saat menjadi lebih fit, lebih kuat, atau hasil dari uang yang bisa saya belikan daging saya gunakan untuk membagi sukacita itu kepada orang lain, itu pasti motivasinya akan jauh lebih hidup. Begitupun dengan kebiasaan-kebiasaan buruk yang lain. Misalkan ngomel, marah-marah, ngomongin orang, ngegosip. Tujuannya bukan demi saya, tetapi agar saya pun semakin boleh menampakkan wajah kerahiman Allah, wajah kasih Allah kepada banyak orang. Sehingga orang yang melihat saya tidak lagi melihat saya sebagai pribadi yang suka ngegosip, tetapi menjadi pribadi yang suka membagikan kabar gembira, kabar baik, kabar keselamatan. Sehingga akhirnya bukan demi saya, tapi demi nama Allah yang lebih besar, lebih mulia, dan juga demi keselamatan banyak orang. Maka kita pun diajak untuk memotivasi diri kita, bukan demi diri kita semata, tetapi kembali lagi kekuatan cinta itu adalah yang namanya cinta, baru hidup, baru nyata pada saat cinta itu dibagikan. Bahkan mungkin pada saat kita membagikan kasih, membagikan cinta, sama seperti Paulus, Barnabas, ataupun Yesus, mungkin cinta kita, kasih kita disalahartikan. Bahkan mungkin kita dengan mencintai, kita pun dapat terluka. Tapi sama seperti Ibu Teresa katakan, Ibu Teresa dari Kalkuta, pada saat kita mencintai, kita membiarkan diri kita, hati kita sungguh-sungguh terluka. Semakin hati kita terluka, semakin dapat kita mencintai orang itu dengan lebih. Mengapa hati kita terluka? Karena terhadap orang-orang yang kita cintai, kita tidak lagi membentengi diri kita dengan berbagai macam tembok agar kita terlindungi, kita nyaman, kita aman, tapi kita sengaja membuka hati kita sehingga dengan mudahnya terlukai. Tetapi pada saat kita terlukai itulah kita mulai semakin dapat memaknai apa arti cinta dan semakin mampu untuk mencintai dengan lebih tulus, lebih total. Seperti itu. Amin, Romo. Terima kasih, Romo. Jadi kalau kita mau mengalami itu kekuatan kasih Allah, kita harus berani keluar dari zona nyaman ya, Romo ya? Benar. Ya. Sama seperti Allah pun juga kan keluar dari zona nyaman. Allah yang tidak hanya duduk dalam singgasananya saja, Allah yang tidak hanya duduk dalam surganya saja, tetapi Allah yang mau turun menjadi manusia, mengalami kesulitan, tantangan, pergolakan hidup manusiawi. Bahkan Allah pun yang juga mengalami rasa takut, rasa cemas. Terbukti bagaimana Yesus di Taman Getsemani pun mengalami ketakutan, sehingga akhirnya keringatnya pun seperti bilur-bilur darah. Artinya Yesus yang juga mau bersengsara. Allah yang tidak dapat menderita, sekaligus Allah yang juga tidak bisa tidak ikut menderita. Itulah kemahakasihan Allah. Allah kita, kalau dikatakan Allah tidak bisa menderita, benar. Karena dia maha kuasa. Tetapi Allah kita juga adalah Allah yang tidak bisa tidak ikut menderita. Ya. Artinya Allah yang bersolider, Allah yang sungguh mengasihi. Seperti itu, Laufi. Amin. Terima kasih, Romo Yakin. Romo dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, tanpa terasa waktu terus berlalu ya. Kita nggak berasa karena kita sukacita dan kita kayaknya hatinya tuh berkobar-kobar dengerin firman Tuhan. Tetapi waktu juga nih yang akan memisahkan kita. Romo, sebelum kita berpisah di acara Oase Rohani Katolik ini,
apakah ada sebuah kesimpulan, Romo, bagi kita semua? Ya, Ibu Bapak, saudari-saudara terkasih, melalui bacaan-bacaan hari ini, kita kembali diingatkan, kembali kuatkan bahwa segala penderitaan, segala tantangan hidup kita itu bukanlah suatu kutuk, tetapi suatu berkat. Berkat dalam arti kata, kita justru melalui tantangan tersebut dapat semakin tumbuh dewasa dalam iman, harapan, dan kasih. Tumbuh menjadi pribadi yang dewasa secara holistik, bukan hanya dari sisi kepribadian, tetapi juga dari sisi rohani. Sehingga akhirnya melalui perkembangan tersebut, kita akhirnya semakin dapat memaknai penderitaan itu sebagai kesempatan kita untuk ikut serta dalam karya keselamatan Allah. Artinya, kita diajak untuk semakin menyadari kasih Allah, berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga akhirnya kita pun dicukupkan untuk menjalani segala tantangan kehidupan ini. Ingat, Allah kita tidak pernah menjanjikan bahwa pada saat kita mengikuti Kristus putranya, semua kesulitan, semua hambatan, semua tantangan, penderitaan itu ditiadakan. Tidak, Allah kita adalah Allah Sang Immanuel, Allah yang menjanjikan penyertaannya, Amin. Allah yang senantiasa menyertai kita, Allah yang senantiasa menuntun kita, memampukan kita untuk belajar bersama dengan Dia, menjadi pribadi yang rendah hati, pribadi yang mau berbelas kasih, pribadi yang bersolider. Sehingga akhirnya segala usaha kita pun pada saat kita ikut serta dalam karya keselamatan Allah tidak difokuskan untuk diri saya sendiri, tetapi untuk kasih Allah yang semakin luas yang juga dirasakan oleh orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Pada saat itulah motivasi kita, kekuatan kita untuk semakin mencintai Allah melalui cinta kita kepada sesama dan kepada diri sendiri dan ciptaan, itu akan semakin dalam, semakin luas, semakin jauh menjangkau banyak orang. Seperti itu, Raufi. Amin. Terima kasih, Romo Yakin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bersyukur sekali kita sungguh pada hari ini mendengarkan sabda Tuhan. Jadi kalau yang nggak dengerin Oase Rohani Katolik, rugi. Dan ini ada setiap hari. Baiklah, kita akan mengakhiri perjumpaan kita yang penuh berkat ini dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Romo Yakin, dan kami mohon berkat Tuhan dan melalui Romo. Ibu Bapak, saudari-saudara, marilah kita hening sejenak, kita siapkan hati untuk berdoa dan menerima berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus Kristus, amanat perpisahan-Mu sungguh-sungguh menguatkan kami untuk semakin bersemangat menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Bebaskanlah kami dari kegelisahan dan kegentaran hati yang tidak beralasan, agar kami pantas menerima damai sejahtera yang berasal dari-Mu. Dan mampukanlah kami untuk berani memaknai segala perjalanan pengalaman hidup kami dalam bingkai kasih-Mu sendiri yang mendewasakan kami. Sehingga kami pun boleh semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi, menjadi rasul-rasul, menjadi orang-orang yang siap Engkau utus, membagikan cinta-Mu, kasih-Mu kepada semakin banyak orang. Rahmat, berkat, dan penyertaan Allah senantiasa tercurah kepada kita semua, kepada mereka yang kita cintai, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan dan kita layani. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, selamat melanjutkan aktivitas Anda pada hari ini. Selalu gembira dan tetap semangat.